Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh? Belum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Dalam subtema 2, kita akan pelajari tentang kebersamaan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Bahwa dalam keberagaman itu kita harus bersatu, walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. Tidak akan menghalangi siapapun untuk kita bisa bersatu, menghargai kebenekaan, dan menghormati perbedaan yang ada. Anak-anakku yang soleh, silakan buka buku tematiknya pada halaman 75. Untuk membaca teks bekerja sama dalam keberagaman. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak telah mempelajari tentang perambatan bunyi, bahwa bunyi bisa didengar dengan 3 syarat, yaitu sumber bunyi, media, dan pendengar. Kita mempunyai pendengaran, yaitu telinga, dan kita harus bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita bisa mendengar berbagai sumber suara, seperti suara azan, orang mengaji, dan lain-lain. Nah, bagaimana proses kita mendengar? Kita tahu bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari benda tersebut mengakibatkan di udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi yang menghasilkan bunyi. Itu disebut sumber bunyi. Bunyi itu kemudian merambat melalui udara, kemudian ditangkap oleh telinga kita. Kemudian getaran bunyi itu mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengar menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Misalnya, anak-anak mendengarkan penjelasan dari saya. Itulah proses pendengaran kita. Dimulai dari gendang telinga, kemudian telinga bagian tengah, dan kemudian masuk menjadi pesan di telinga bagian dalam. Kemudian diteruskan dengan menggunakan syarat pendengaran menuju otak untuk diterjemahkan atau diartikan. Itu bunyi apa dan suara apa. Nah, begitu pentingnya indera pendengar atau telinga bagi kita, sehingga kita bisa belajar, bisa mendengarkan azan, bisa mendengarkan murotal Al-Quran, dan lain-lain. Maka dari itu anak-anak harus rajin merawat telinga, membersihkan kotoran yang ada di telinga. Jangan sampai ada penyakit atau gangguan pendengaran, karena akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang soleh, kita lanjut pada halaman 83. Di sini ada bacaan teks belajar dari cerita. Silakan anak-anakku membaca dan dipahami. Kemudian silakan jawab 3 pertanyaan pada halaman 84. Itulah tadi materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.